Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita dalam pelajaran tematik 5A yang akan kita pelajari hari ini, yaitu subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah kalian tahu di mana letak Pulau Madura? Sekarang yuk kita lihat lebih dekat topografi Pulau Madura yang tampak sebagai gambar berikut. Sebagaimana Pulau Flores, Pulau Madura juga memiliki banyak keunikan dan menyimpan banyak potensi alam dan budaya. Untuk mengetahuinya, bacalah paparan tentang Pulau Madura berikut ini ya. Bila dilihat dari bentuknya, maka Pulau Madura merupakan wilayah kepulauan karena terdiri atas 127 pulau. Artinya, Madura berpotensi menjadi daerah maritim. Negara Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara agraris karena mengandalkan hasil-hasil pertanian, sebenarnya memiliki potensi sebagai negara maritim. Konsep negara maritim dapat dijelaskan sebagai berikut. Maritim berarti wilayah laut. Hal tersebut menyebabkan konsep negara maritim dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, bila ditinjau dari mata pencaharian penduduknya, maka negara maritim dapat diartikan sebagai negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di wilayah perairan. Yang kedua, bila ditinjau dari kondisi wilayahnya, maka negara maritim adalah negara yang memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh wilayah laut dan perairan. Yang ketiga, bila ditinjau dari perbandingan antara daratan dan lautannya, maka negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang sangat luas. Yang keempat, bila ditinjau dari potensi alamnya, negara maritim adalah negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas, serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Dan yang kelima, bila ditinjau dari konsepnya, negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan pemanfaatan sebuah sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran sebuah negara. Kehidupan pada masyarakat maritim di Indonesia mencerminkan pengamalan nilai-nilai sila Pancasila loh. Berikut ini contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat pesisir. Pengamalan sila pertama, percaya bahwa Tuhan itu ada, mengatur dan memberi rezeki di dunia. Mendorong mereka pergi ke laut berusaha menjaring ikan. Pengamalan sila kedua, menerapkan sistem bagi hasil dari hasil tangkapan ikan kepada seluruh tim nelayan. Pengamalan sila ketiga, mencari ikan secara berkelompok karena mereka meyakini tanpa adanya kesatuan, maka pekerjaan mencari ikan tidak akan pernah berhasil dilakukan. Kegiatan ini paling sedikit membutuhkan satu kelompok kecil yang terbagi tugas dalam menjaring ikan. Pengamalan sila keempat, sebelum mulai bekerja, mereka bermusyawarah menentukan kemana jaring akan ditebarkan, mulai dari mana dan berakhir di mana menjaring ikan pada hari itu. Dan pengamalan sila kelima meyakini bahwa laut bukanlah kepunyaan mereka saja, melainkan ada hak orang lain. Juga ada hak kelompok nelayan lain. Masyarakat pesisir menyadari tidak boleh menangkap ikan dengan cara-cara yang membahayakan, seperti menggunakan bom, listrik, pukat harimau, racun, dan sebagainya. Baru-baru ini, Indonesia melepas kapal Spirit of Majapahit mengarungi samudera berkeliling dunia. Setelah sebelumnya kapal pinisi yang berasal dari Sulawesi Selatan melakukan perjalanan mengelilingi dunia, kali ini giliran kapal dari Sumeneb, Madura menunjukkan ketangguhannya di laut. Untuk mengetahui proses pembuatan kapal ini, mari yuk kita bersama-sama membaca teks berikut ini yang ada pada halaman 148 sampai 149.
Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Salah satu hal terpenting dalam menjaga keutuhan wilayahnya adalah menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, peran transportasi baik darat, laut, dan udara menjadi sangat penting. Transportasi darat menggunakan bus, kereta api, dan mobil. Transportasi udara menggunakan pesawat udara, dan transportasi laut menggunakan kapal laut. Transportasi udara dan laut digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Sebagai penduduk sarana transportasi udara, diperlukan bandar udara atau yang biasa kita sebut dengan bandara. Untuk pesawat-pesawat udara berukuran besar atau lapangan terbang untuk pesawat udara berukuran kecil. Sedangkan untuk transportasi laut diperlukan pelabuhan. Nah, berikut ini adalah gambar bandar udara Sepinggan, bandar udara yang megah di Indonesia. Setelah kalian memahami materi yang sudah diserahkan tadi, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas yang ada pada halaman 149. Temukan kosakata baru dari teks tentang proses pembuatan kapal Spirit of Majapahit di atas. Kemudian, carilah makna kosakata tersebut dari berbagai sumber dan tuliskan pada tabel di bawah ini. Alhamdulillah untuk materi kita sudah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi nanti.